120.000 1 kilo. Saya kadang-kadang ke pasar sih, kadang ke pasar, kadang enggak. Jadi, nah itu ibu-ibu kan cabai udah mahal, Bu Maria. Emang berapa? 120.000 sekilo, Pak. Udah kayak harga daging, ya, ya kan? Ayam aja sekilo baru berapa? Ya ini cabai 120 ya. Nanti tambah keadaan zaman tambah sukar. Keadaan zaman tambah sulit dan juga akan terjadi penggolakan, terjadi bencana, terjadi hal-hal yang tidak kita duga, saudara ya. Jadi kita ayo persiapkan diri kita sekarang ini. Pada saat kita minggu datang beribadah ke gereja, apa yang menjadi motivasi saudara? Saya kan orang Kristen, KTP saya Kristen. Kalau saya nggak datang ke gereja tiap minggu, saya bukan orang Kristen. Jadi ada rasa tertuduh, karena saya Kristen, saya datang ke gereja. Ada juga yang datang dengan, aduh terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin Senin sampai Sabtu, dan kami datang berkumpul menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap kerinduan. Mungkin itu yang ada di beberapa sebagian orang, ya. Saya tidak tahu hati saudara, hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Apakah saudara datang ke tempat ini dengan satu kerinduan? Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama Bu Maria pada saat ini mau menyampaikan firman Tuhan, apa yang saya bawa minggu lalu di sebuah gereja. Saya percaya kita saat ini hidup di penghujung akhir zaman. Jangan kita berpikir bahwa kita akan kembali ke saat-saat hari dan waktu sebelum kita tahun 2020. Sekarang kita sedang masuki di penghujung akhir zaman ini. Marilah saudara kita lebih lagi mendekat pada Tuhan. Hati-hati dalam hidup ini. Jangan sembrono dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi saat ini marilah kita lebih lagi dalam dengan Tuhan. Dewasa dengan Tuhan, menjadi orang Kristen yang dewasa, bukan bayi-bayi rohani lagi. Saudara, bagaimana caranya kita untuk dewasa di dalam Tuhan? Nah, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan, marilah kita hidup menurut roh. Maksudnya ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang digarisbawahi, bahwa semua orang yang mengikuti keinginan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah sebaliknya, di dalam ayat yang kedua-dua dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Pada saat kita baca Alkitab, ini roh, dikatakan roh itu huruf besar, berarti Roh Kudus, saudara. Pada saat kita percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita pada waktu pertobatan awal, maka Roh Kudus itu ada masuk di dalam hati kita. Ya, jangan mengikuti keinginan daging, tapi mengikuti keinginan roh. Rohnya itu roh Tuhan, Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kita, sudah ada di dalam hati kita.
Sebab itu mari saudara perhatikan hidup saudara dan saya, bagaimana kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang sudah percaya Tuhan Yesus, adakah buah-buah itu dalam hidup kita? Kalau kita mengikuti keinginan daging, tubuh dosa, terus-terus ya, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tidak diberikan hak penuh untuk masuk kerajaan Allah. Jadi hati-hati dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan ikuti kedagingan, matikan. Ambil banyak doa, ambil banyak pujian penyembahan, ambil banyak berpuasa untuk matikan daging. Tubuh dosa ini seringkali mau menguasai tubuh roh. Jadi seringkali kita bertentangan di hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu hal-hal yang dari daging kita matikan. Ya, jangan cepat tersinggung, cepat marah, cepat pahit, emosi, iri hati dan sebagainya, pikiran sering negatif, saudara. Itu dari daging kita harus matikan. Pikiran-pikiran Kristus yang harus kita pikirkan. Sebab itu saudara, mari kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Buah-buah roh harus muncul. Jangan sampai kita tidak ada buahnya. Walaupun kita sudah melayani, sudah berbahasa roh, penuh karunia, bisa mengusir setan, bisa lihat penglihatan atau apapun, tapi kalau tidak punya karakter Kristus, tidak punya buah-buah roh, maka tidak akan masuk kerajaan Allah. Bukan saya yang bicara, saudara, ini firman Tuhan yang bicara. Tetapi barang siapa melakukan kedagingan, hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi banyak di akhir zaman ini orang pengen kejar karunia, kejar kuasa. Hati-hati saudara. Tanpa saudara mematikan daging, tanpa saudara mengikuti roh, saudara tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak akan kenal kita. Tuhan akan buang kita ke dapur api yang menyala-nyala. Jadi hati-hati pada akhir zaman ini, jangan kita sampai mengikuti kedagingan tapi tidak membesarkan roh. Roh Kudus yang dalam kita itu harus ada buahnya. Tuhan cari buahnya dalam kehidupan kita. Jadi jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara dan kawan seiman. Ya, puji nama Tuhan. Ada satu kali kesaksian di mana ada seorang ibu bilang pada saya, Bu Maria, tolong doakan saudara saya, itu ada di Jakarta. Ya, sedang sakit terbaring, tidak bisa bangun karena jatuh, saudara ya. Udah tua juga, umur berapa? Umur 70 apa 80. Waktu itu saya datang ke satu perumahan ya. Nah, itu suaminya, ini suami istri ya, udah tua ya. Mereka hidup hanya berdua. Suaminya jatuh terbaring di ranjang. Terus saudaranya ini bilang, ini baru bertobat. Udah umur usia tua baru bertobat, saudara ya. Nah, dia mengalami jatuh dan kemudian terbaring di tempat tidur. Terus kita minta doa untuk mendoakan dia. Nah, pada saat itu saudaranya bilang, Bu Maria, apakah penyakitnya ini disebabkan apa yang dia lakukan di masa lalu? Iya, bisa juga, saya bilang, karena ada hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Jadi sebelum percaya Yesus, belum terima Yesus, dia melakukan banyak hal yang jahat. Saudaranya ini cerita sama saya. Jadi dagingnya ini ya dibuat sakit. Maksudnya dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi ada orang yang sakit penyakit itu enggak hanya ditengking bisa sembuh, karena memang ada hukum tabur tuai yang harus dia jalani, dia lalui. Karena dia dulunya jahat, dia dulunya melakukan hal-hal yang dosa, melakukan hal yang tidak benar, dia menabur, ya, apa yang dia tabur dia tuai. Sebab itu kita
kuatkan, doakan, biar dia menyelesaikan apa yang taburannya di masa lalu, saudara. Setelah itu barulah dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena dia sudah bertobat sekarang, terima Yesus, dia diselamatkan. Tetapi iblis masuk ke tata Allah. Dia mendakwa, enak aja. Ini orang udah terima Yesus, terus hidupnya enak-enakan. Enggak, saudara, iblis pun penuduh, pendakwa. Ya, nah, Tuhan pun tidak ada ibaratnya mengizinkan menghajar, ya, supaya apa yang dia tabur dia tuai di masa lalu, ya saudara, sehingga tidak ada dakwaan iblis pada waktu orang ini masuk dalam kerajaan Allah. Jadi hati-hati kita pada akhir zaman ini, kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan, sakit penyakit, ekonomi yang parah, atau apapun juga, bisa juga karena taburan kita dalam kedagingan di masa lalu. Ya, kita jalanin aja, kita terima, kita legowo, ya, bersama Tuhan kita lalui masa-masa sukar karena kita mengikuti kedagingan. Ya, ada juga teman saya juga ya menabur kedagingan, ya kawin cerai, ya saat ini terima apa? Cemoohan, hinaan, direndahkan, tidak dipercaya orang, ya diterima, saudara, semuanya harus dilalui, dibereskan jalan hidupnya sampai nanti Tuhan akan pakai. Ya, jadi pada akhir zaman ini kita harus melihat dengan kacamata Tuhan segala masalah kehidupan dalam dunia ini apa yang dia tabur di masa lalu. Ya, karena kalau enggak masuk kerajaan Allah. Menuai di bumi ini juga menuai semua taburan-taburan yang jahat, kutuk-kutuk, apalagi ada kutuk-kutuk nenek moyang, apapun juga harus dibersihkan, harus dilepaskan. Dan juga kita, apa yang kita tabur di masa lalu, perbuatan-perbuatan jahat apa yang kita lakukan di masa lalu, ditabur di dunia ini. Supaya apa? Supaya berbalik, bertobat, ya, supaya iblis tidak mendakwa pada waktu kita masuk kerajaan Allah. Kalau kita tidak menerima semuanya itu, maka iblis akan mendakwa di hadapan Tuhan. Maka sebab itu di bumi ini kita terima apa yang kita tabur di masa lalu, baik yang jahat maupun yang baik kita terima, saudara. Sehingga kita muncullah apa yang dikatakan manusia roh yang kuat, yang perkasa, yang sudah menyelesaikan segala sesuatu dengan pemenang. Sebab itu kita pada akhir zaman ini menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, penuh karakter Kristus, hati yang sudah dibungkus oleh kuasa Tuhan, kuasa darah Yesus. Kita berbuah-buah 9 karunia roh ini berbuah semuanya, tidak ada yang tidak berbuah. Walaupun sudah pelayanan, walaupun sudah pendeta, walaupun sudah seorang nabi, hamba Tuhan yang sering melayani pelepasan-pelepasan, tapi tidak punya karakter Kristus, hati-hati, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seringkali saya juga mengawasi diri saya sendiri, perbuatan, pengajaran apapun yang saya berikan, saya awasi. Jangan sampai saya sudah memberitakan Injil, jangan sampai saya sudah melayani Tuhan, tetapi tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari saudara, pada hari ini saya menghimbau untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan, manusia roh diperkuat lebih lagi, matikan kedagingan, matikan, jadi punya kecerdasan roh untuk matikan semua kedagingan, hal-hal yang tidak benar, kecemaran apapun, kita matikan hingga kita bisa hidup di dalam roh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengar YouTube Pas Agape ini, mereka hidup oleh Roh Kudus, mereka sungguh-sungguh mau dikuduskan, dibenarkan, mereka mau membayar apapun yang pernah dia tabur, baik dalam kedagingan maupun taburan dalam roh, mereka terima saat ini juga di bumi, sehingga mereka menerima hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Allah, dan tidak ada lagi yang bayi-bayi rohani. Berikan pertumbuhan rohani yang pesat Tuhan, di dalam nama Yesus kami boleh bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa.